Dentang denting Palu Palu. bergema kembali. Sudah lama sekali pastor kita tidak berjumpa. Tidak apa, yang penting sehat walafiat jiwa dan raga. Ya, benar sekali. Untuk itu kita mau menyapa dulu pastor. Iya. Apa kabar semuanya? Halo, Halo. salam. Kembali lagi bersama saya Cika Dan saya Pastor Terry. malam ini kita akan berbincang tentang Paus Fransiskus Fransiskus. yang 30 hari lagi akan menginjakkan kakinya di bumi Nusantara Indonesia. Wah, tidak terasa ya pastor. Selama ini kita hanya mendengar dan melihat paus dari balik layar TV. Sekarang kita bisa menyaksikan langsung paus yang ada di hadapan kita. Bahkan sejak 2020 sudah didengung-dengungkan paus akan datang. Iya. Baru kesampaian. Akhirnya doa kita terkabul. Amin, puji Tuhan Ya. ya pastor. Oke, karena paus mau datang, jadi kita mau bahas apa malam ini pastor? Ya, sayang kalau paus datang lalu kita kurang mengenal atau mengetahui sesuatu yang lebih dalam, lebih spesifik, lebih khusus tentang dia. Maka malam ini kita bicara beberapa hal. Siapa dia, Ya, kelahirannya, pendidikannya, Tentu. apalagi. kenapa dia jadi paus pastor? Itu dia. Sejarahnya bagaimana sih paus Rahasia Fransiskus ini? di balik panggilannya. Benar. Untuk itu kita langsung saja ya pastor. Iya. Saya sudah tidak sabar ingin mengetahui lebih dalam mengenai Paus Paus Fransiskus. Oke, pastor, tadi pastor bilang tinggal 30 hari lagi paus datang ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, dari paroki Santa Maria Palu atau dari Palu itu berapa orang pastor yang akan berangkat? Sampai sekarang sudah tercatat 75-an. Belum Wow. termasuk beberapa pastor yang juga akan ikut ke Yang akan sana. ikut. Iya. Itu dari Palu ya pastor? Dari Palu, paroki Santa Maria, paroki Santa Maria saja. Paroki Santa Maria saja Kita sudah belum tahu 75. dari Santo Paulus. Wah, dari paroki kami saja ya di Santa Iya. Maria pastor sudah 75. Apalagi di paroki lain, bahkan seluruh Indonesia. Wah, pasti semua ingin bertemu langsung. Saya saja kalau ada kesempatan juga mau pastor. Iya. Iya, oke. Baik, kita lanjut pastor. Sebenarnya siapa sih Paus Fransiskus ini pastor? Paus Fransiskus sebetulnya keturunan Itali, ya. Lalu orang tuanya bermigrasi ke Argentina. Karena itu namanya sangat berbau Itali. Giorgio Maria Bergoglio. Dipanggil Giorgio. Kalau kita di sini dipanggil George. Semacam itu George. Iya. Ya. Dia lahir ya pada 17 Desember 1936. Kalau dihitung-hitung saat ini berusia 87 tahun 7 bulan. Sudah 87 tahun ya Iya. pastor. Nah, sekarang kalau kita lihat tahun lahir kan tadi pastor bilang Iya. 1906 36. 1936. Nah, sudah lama sekali ya pastor, usia yang cukup lama, cukup panjang. Nah, kalau masalah kesehatannya ini pastor bagaimana? Karena yang saya lihat, mungkin ya saya sering nonton, paus itu jalannya sudah agak susah pastor. Iya, benar. Satu hal yang menarik, sejak usia muda salah satu paru-parunya sudah diangkat. Karena dia memang menderita penyakit paru-paru. Kemudian dengan ketambahan usianya dia menderita juga usus besar, kemudian juga sakit pada lutut, kemudian pada pinggang yang sangat-sangat nyeri. Itulah sebabnya maka dia sekarang harus berjalan, tapi juga banyak kali dibantu dengan kursi roda. Kita bisa bayangkan ya, dia akan Perjuangannya ya iya, pastor. lalu juga pada acara-acara resmi dia harus tampil bagaikan seorang lansia yang tidak berdaya. Ya.
Kendati usianya saat ini 87 tahun, tapi keinginan besarnya untuk datang ke Indonesia tidak ada yang bisa ngerem. Iya, tidak ada Karena yang bisa ini- halangi iya, ya Pastor. Ini sudah menjadi kerinduan, Kerinduan. bahkan keputusannya untuk Iya. mengunjungi Indonesia. Indonesia sudah lama sekali ya Iya, Pastor. iya. Kami pun merindukan Paus menginjakan kaki di Indonesia. Betul sekali, Cika. Iya. Nah, penasaran dengan Paus Fransiskus? Saya mau tanya ke Pastor dulu, Pastor. Iya. Nah, kalau Pastor itu ditahbiskan tahun berapa? Oh. Atau usia berapa? Iya, saya sendiri ditabiskan tahun 86 pada usia 27 tahun. Oh, Pastor 27 tahun. Iya. Sementara Paus Fransiskus ditabiskan imam pada usia 33 tahun. Paus 30. Umurnya Tuhan Yesus. Pastor. Iya, 33 tahun. Jika tahu mengapa Iya. tabisannya agak lambat? Kenapa Pastor? Ya, karena pertama dia kuliah dulu, mempelajari ilmu kimia. Oh. Sesudah itu ada satu pengalaman seru, pribadi, personal yang membuat dia memutuskan untuk menjadi imam. Oh. Sehingga dia masih menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, lalu dia masuk untuk mulai menjadi calon imam dan ditabiskan pada usia 33 tahun. Beda dengan saya, sejak SD, sejak SMP dan SMA sudah di seminari sehingga tahun pendidikannya lancar-lancar saja. Begitu ya Pastor. Iya. Nah, dari sini kita bisa lihat lamanya pendidikan itu sama, tapi mulainya yang berbeda. Dan juga ini disebut late vocation, panggilan terlambat. Nah, teman-teman semua, usia bukan menjadi penghalang untuk menjadi imam, bahkan jadi paus. Benar, Pastor. Jadi, jika teman-teman atau saudara yang ada di luar sana ingin menjadi imam atau memiliki panggilan, jangan ragu. Jangan ragu, Iya. jangan takut. Jangan takut. Ya. Tuhan memilihmu. Iya. Jika tahu nggak sejarah panggilan dari Paus Fransiskus? Nah, saya juga masih penasaran akan itu, Pastor. Pernah dengar sesuatu tentang sejarah panggilannya? Belum sih, Pastor. Belum pernah dengar. Cuman tahu sedikit tentang perjalanannya. Ya. Mungkin Apa itu? Pastor mungkin bisa jelaskan lebih dalam. Oke. Seperti kebanyakan orang Argentina, setiap musim panas mereka membuat rencana-rencana untuk bepergian, traveling, healing kata anak muda Iya. sekarang. Dan di musim panas, ketika dia sementara mengawali studinya di perguruan tinggi, bersama teman-temannya mereka merencanakan pesta untuk berangkat ke sebuah perjalanan summer, musim panas. Entah kenapa hari itu 21 September. Tahu nggak? 21 September di gereja kita memperingati pesta Rasul Santo Matias atau Matius yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Nah, pada 21 September ketika dia dalam perjalanan ke pesta untuk perencanaan keberangkatan mereka, tiba-tiba dia merasa gerah. Dia merasa panas, memang musim panas. Musim panas, ya. Dan ketika lewat gereja parokinya, tinggi, besar, dia merasa seolah-olah ditarik ke dalam. Ya, mungkin dia pikir di dalam lebih sejuk. Ya. Lebih sejuk karena gedungnya besar dan tinggi. Dan betul, dia masuk sekedar duduk untuk mendinginkan Ya. tubuh Badan. badannya. Nah, apa yang dia lihat, Rika? Dia lihat ada satu barisan orang antri. Kenapa Pastor antri? Ya, itulah membuat dia juga bertanya, apalagi Cika. Ya. Dia heran melihat orang antri, dia ikut satu persatu dari belakang, lalu sampai di ujung, rupanya ruang sakramen pengakuan. Jadi orang yang antri ini sementara antri untuk mengaku dosa. Oh. Ada seorang imam yang duduk di sana dan melayani mereka. Giorgio seolah berdetak jantungnya lebih cepat. Ditarik juga ya Pastor? Iya, merasa Seperti tertarik. Iya. Jika mereka ini, orang tua-tua ini Iya. merasa berdosa, apakah saya lebih baik dari mereka?
Dan saat itu tanpa dia rasa, dia ditarik untuk pergi ke ruang itu juga. Dan tanpa sadar dia sudah berdiri di antrean paling belakang. Lalu maju satu persatu sampai akhirnya dia tiba. Lalu dia dengan jujur mengakukan dosa-dosanya. Dia tidak kenal pastor itu. Pastor itu juga tidak mengenal dia. Dia hanya merasa ada satu magnet yang menarik dia. Dan dia tidak bisa melawan. Dan pada sakramen pengampunan itu, sesudah dia mengungkapkan dosa-dosa penyesalannya dan niat baiknya untuk bertobat, pastor memberikan nasihat. Jadilah manusia yang berkualitas, jadilah orang muda yang bermutu, jadilah orang muda yang mempunyai iman, harapan, dan kasih yang kuat. Jangan sia-siakan masa muda. Wah, pantas saja ya pastor, panggilan itu berarti bermula dari pengakuan dosa itu, dari sakramen pengakuan dosa yang seolah-olah itu menarik Paus Fransiskus untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan sia-siakan masa muda. Pilihlah hidup yang berarti dan bermakna serta berkualitas. Luar biasa. Paus Fransiskus mengaku bahwa pada hari itu dia merasakan panggilannya. Dan memang dia belum langsung masuk seminari karena dia harus menyelesaikan dulu studinya di perguruan tinggi, baru kemudian dia masuk. Menurut Cika, apakah ada halangan atau kesulitan bagi dia yang sudah sementara kuliah untuk melanjutkan? Apalagi dia punya grup penari tenggo. Penari tenggo, betul Iya. pastor. Pasti ada pastor. Iya. Sedangkan saya pribadi ya pastor, nah sebagai pekerja juga kita pasti akan menimbang dan memilih, Iya. memilih yang mana. Tapi kembali lagi ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengatakan ya akan panggilan, maka rahmat Tuhan pasti bekerja atas kita. Benar sekali. Tentu Paus Fransiskus juga seperti itu ya Pak, Iya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuka jalan dan menjadikannya Paus saat ini, Pastor. Cika tahu enggak? Pernah diwawancarai Paus, apakah waktu muda punya Cita-cita. teman, Oh. bukan cita-cita, punya teman atau temin khusus? Oh iya, Tahu jawabannya Apa, ada atau Pastor? tidak? Kira-kira ada atau tidak? ada dong, Ada. Pastor. Paus dengan jujur mengaku Iya. dia punya teman wanita, teman menari tenggo, Menari tenggo. yang menarik, yang suka berjumpa, yang merasa ada ketertarikan. Iya. Tapi kemudian dia mengaku tarikan di gereja, tarikan untuk sakramen pengampunan, dan tarikan kepada suatu hidup yang berkualitas memutuskan dia untuk menempuh jalan panggilannya. Rahmat Tuhan melengkapi, rahmat Tuhan cukup, dan rahmat Tuhan memberanikan dia. Mereka say goodbye baik-baik, Iya. lalu Giorgio kita ini mulai menekuni panggilannya. Begitu ya Pastor. Iya. Ternyata kisah dari Paus Fransiskus ini menarik sekali karena panggilan itu tumbuh dari sakramen pengakuan Sakramen dosa. pengakuan dosa. Luar Dan biasa. usia bukan halangan. Bukan halangan. Kemudian kesulitan tetap ada, tetapi rahmat Tuhan memampukan, dan komitmen untuk memilih sebuah hidup yang berarti, bermakna, dan berkualitas sangat kuat dan dahsyat. Luar biasa. Benar sekali. Jadi Pastor. kita bukan hanya menyambut seorang paus pemimpin gereja Katolik, tapi seorang yang pernah muda, Ya. seorang mahasiswa yang berani mengambil keputusan serius dan berani. Benar, Pastor. Wah, seru sekali kalau kita mendengar tentang kisah dari Paus Fransiskus ini, mulai dari panggilan, bahkan masalah kesehatan, Iya. maupun perjalanannya sampai saat ini. Dan ada juga satu hal yang menarik ya, kita lupa bahas tadi. Sebelum dia menjadi imam, sesudah dia menyelesaikan studinya untuk bidang kimia, dia juga bekerja. Oh, bekerja juga ya, Pastor? Dan pekerjaannya sangat simpel, sangat manusiawi. Petugas kebersihan kota. Kemudian sesuai bidangnya, dia menjadi asisten di sebuah laboratorium kimia. Ya. Dan juga dia pernah bekerja di bar.
Wah, ternyata Paus Fransiskus ini sangat-sangat masa mudanya sama seperti saya ya Pastor. Iya, mengalami banyak hal. Sungguh orang muda banget. Iya, orang muda banget, betul sekali Seperti Pastor. kebanyakan Seperti orang muda. kebanyakan orang muda. Nah, disinilah misteri panggilan bekerja. Ya, Rahasia Tuhan kita tidak bisa Tidak. duga. iya, tidak ada yang Tetapi jika kita, teman-teman orang muda, Iya. berani mencari hidup yang berarti, bermakna, dan berkualitas, kita akan menyambut satu orang yang membuktikan semuanya itu bisa dan mungkin. Iya. Siapa dia? Paus Fransiskus. Kita ucapkan selamat datang Bapak Paus. Selamat tiba di Iya, tanah air tanah air Indonesia. kita. Kita bangga padanya Mhm. dan kita juga mendoakannya. Benar, Pastor. Baik, sampai jumpa di Gelora Bung Karno Iya. dan juga di episode berikutnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam, Salam. salam,